Mayat lagi nih, Grab nih. Warga di dekat aliran kali Kanal Banjir Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah hanyut di aliran sungai. Warga kemudian mengevakuasi jenazah ke tepian sungai. Saat ditemukan, kondisi jenazah sangat mengenaskan dengan sejumlah luka memar di bagian wajah dan tangan. Tidak ditemukan identitas diri pada jenazah dan warga sekitar tidak mengenalinya. Jasad pria yang diduga pengemudi ojek online itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk divisum. Jaket Grab. Nih jaket Grab nih di Tanggul nih. Lagi sendiri. Banjir setinggi hingga 2 meter merendam perumahan warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Khawatir air semakin tinggi, warga mengungsi ke musola. Banjir menerjang perumahan Prima Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air yang merendam rumah warga berkisar 1 hingga 2 meter. Khawatir banjir semakin tinggi, warga pun mengungsi ke musola. Menurut warga, banjir kerap terjadi setiap tahun. Namun, banjir kali ini merupakan yang terparah. Oh, dalam di rumah saya aja sampai sepinggang dewasa. Kalau ininya mungkin di depan aja sedada dewasa. Penyebabnya mungkin aliran kali Cirarap itu tidak bisa menampung debit air karena air ini mengalir dari atas ke bawah semua ditampung ke Cirarap sehingga luber karena turapnya pun sendiri masih turap yang pendek. Banjir di perumahan ini terjadi sejak minggu kemarin. Banjir terjadi akibat meluapnya kali Cirarap setelah diguyur hujan lebat. Warga berharap pemerintah segera meninggikan tanggul kali Cirarap agar luapan air sungai tidak membanjiri permukiman. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di perumahan Prima Kabupaten Tangerang sudah ada rekan kami Aimarani di lokasi. Selamat petang Aimarani, bagaimana kondisi terkini banjir di perumahan Prima Tangerang, Banten? Ya, selamat sore Anissa Dasuti. Pada sore hari ini kondisi di pemukiman kompleks perumahan Prima sendiri sudah relatif surut setelah beberapa hari kemarin diguyur hujan dan mengalami banjir yang cukup parah. Pada hari ini ternyata upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat ternyata sudah dilakukan upaya pembukaan jalur-jalur pintu air yang sebelumnya mengarah ke sini, mulai dari pertemuan air dari waduk Fungsi Tubulakan yang sempat mengeluap ke area perumahan dan sekarang sudah diarahkan menuju Sungai Cirarap. Sehingga pada sore hari ini arus air yang sempat menggenangi pemukiman warga hingga siang ini sudah relatif surut dan bahkan para pengungsi yang sebelumnya memadati area musola Al-Maidah juga sekarang mulai berangsur-angsur mulai berkurang, di mana mereka sekarang sudah banyak yang untuk kembali beraktivitas di rumah, yaitu untuk sekedar bersih-bersih setelah air surut yang sebelumnya sempat menggenangi perumahan di kawasan ini. Di mana sekarang ada tinggal beberapa warga yang saat ini masih bertahan di musola, namun dipastikan oleh pengurus RT di wilayah ini bahwa masyarakat yang sekarang kembali ke rumahnya untuk beraktivitas melakukan bersih-bersih, malam hari mereka dipastikan masih akan mengungsi di sini karena kondisi hari ini pun sore ini cuaca kembali mendung dan aktivitas rumah masyarakat yang sekarang dibersihkan juga masih relatif belum layak untuk ditinggali. Dan mereka membuka dapur umum secara swadaya dan bantuan juga sudah relatif banyak yang ada di kawasan ini. Namun demikian mereka masih berharap supaya permasalahan yang terjadi di situ Bulakan yang berada di sekitar kawasan sini untuk segera diperbaiki oleh pihak pengembang. Mengingat kawasan ini masih menjadi kawasan yang cukup sering terjadi banjir apabila hujan datang karena area yang menyatukan antara situ Bulakan dan pemukiman warga sampai saat ini belum ada turap yang dibangun oleh pihak pengembang ataupun pemerintah. Jadi masyarakat sangat berharap sekali kawasan situ Bulakan yang diakses ini adalah bisa segera diperbaiki. Saya bisa tunjukkan kepada pemirsa semuanya bahwa masyarakat di sekitar sini masih mengungsi di area musola ini, di mana ada beberapa
terlihat di area dalam musola. Maaf ya, ini di dalam kita bisa lihat masih ada ibu-ibu dan anak-anak yang tetap bertahan. Bisa kita lihat mereka sedang menikmati makanan seadanya. Kondisi ini memang sudah terjadi semenjak hari Sabtu kemarin, dan mudah-mudahan esok hari kondisi mulai membaik dan masyarakat bisa beraktivitas di rumah, dan beberapa bantuan dengan kondisi seadanya juga bisa terlihat di sini. Bahkan ada seorang ibu sudah lanjut usia juga bertahan di area ini karena rumahnya belum bisa ditempati. Kondisi di luar lingkungan sendiri relatif sudah di area terendah kawasan sini memang masih jauh dari lokasi pengungsian. Baik, Aimarani, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sejauh ini memang banjir hampir setiap tahun terjadi di perumahan Prima ini dan belum ada turap yang dibangun. Sejauh ini apakah ada permintaan warga untuk membangun turap ataupun tanggul supaya banjir ini tidak sering terjadi, tidak terjadi setiap tahun? Ya, dari informasi Ketua RT yang tadi saya sempat temui, yaitu Pak Joshua, mengatakan bahwa upaya permintaan oleh warga perumahan Prima ini kepada pengembang itu sudah dilakukan semenjak sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi realisasinya tidak pernah tidak diberikan karena fasos-fasos yang ada di fasilitas ini masih berada di kewenangan pengembang, sehingga ada sedikit miskomunikasi antara pemerintah dan pengembang yang dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat, sehingga hanya di setiap hujan masyarakat selalu menjadi korban banjir. Nah, kewenangan semacam ini yang menjadi penyesalan masyarakat, sehingga selalu menjadi korban dan lempar tanggung jawab antara pengembang dan pemerintah itu sendiri. Demikian, Dasi. Baik, Aimarani, meskipun hari ini tadi Anda mengatakan bahwa banjir sudah surut, warga masih tetap mengungsi karena memang khawatir saat ini kondisinya agak mendung di daerah sana. BMKG memperkirakan puncak akan terjadi hujan deras pada tanggal 23 dan 24 Februari. Apa yang dipersiapkan oleh warga sejauh ini? Dengan kebiasaan mereka bahwa saat ini perahu rakitan mereka pun masih tetap bersiaga meskipun itu surut karena mereka sudah terlalu sering menjadi korban bencana. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri, sudah menjadi perahu-perahu darurat yang dirakit sendiri itu menjadi alat transportasi ketika hujan kembali turun. Karena menurut mereka tidak hanya dalam kondisi seperti yang diprediksi oleh BMKG, dalam kondisi yang hujan relatif sedikit dengan intensitas yang rada besar pun, mereka selalu kerap menjadi korban. Demikian. Baik, terima kasih. Aimarani melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Pemirsa, kita ke informasi. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Kepala BNPB Doni Monardo tinjau lokasi banjir dari Bekasi hingga Karawang, Jawa Barat melalui udara. Dengan menumpangi helipad milik BNPB, Menteri PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Kepala BNPB Doni Monardo meninjau langsung sejumlah titik lokasi banjir akibat luapan Sungai Citarum melalui udara. Tampak sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Karawang, Jawa Barat masih terendam hingga mengakibatkan akses jalan darat terputus. Terjangan banjir bahkan membuat sejumlah tanggul dan saluran irigasi sawah jebol. Tanggul sungai, tapi juga tanggul saluran irigasi. Itu muka airnya sudah rata semua. Kita akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh, lebih komprehensif, terutama dari Bapak Menteri PUPR dan Bapak Kepala BNPB. Selain perbaikan jalan dan tanggul, fokus penanganan para korban banjir adalah pengiriman logistik siap saji melalui udara. Terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, prioritasnya adalah logistik yang siap saji. Kemudian yang kedua adalah evakuasi bagi mereka yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana.
Upaya evakuasi menggunakan helikopter akan mengutamakan para lansia, ibu hamil, serta warga yang mengalami gangguan kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kepala Humas 1 PT KAI Daop 1 Eva Herunisa. Selamat sore, selamat malam Ibu Eva. Selamat malam Ibu Eva. Halo, selamat malam Ibu Eva, sudah tersambung dengan kami? Ibu Eva. Ibu Eva, selamat malam. Baik, pemirsa, sebelum kami terhubung dengan Kepala Humas Daop 1 KAI, ada sejumlah perjalanan kereta api yang terganggu karena banjir yang terjadi di ibu kota. Ini berdampak pada layanan transportasi di berbagai daerah. Jadwal keberangkatan kereta api tujuan Jakarta terpaksa dibatalkan. Banjir yang merendam ibu kota ternyata melumpuhkan layanan sejumlah sarana transportasi dari berbagai daerah. Di stasiun Tegal, Jawa Tengah, suasana tampak sepi, hanya beberapa penumpang kereta api tujuan Semarang dan Surabaya. Sementara perjalanan menuju Jakarta terpaksa dibatalkan akibat banjir. Ada 2 kereta api yang dibatalkan, yakni Argo Sindoro tujuan Semarang Gambir Jakarta dan Tegal Express tujuan Pasar Senen Jakarta. Namun bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket, mendapat pengembalian harga tiket 100%. Pembatalan penumpang di stasiun Tegal sekitar 196 penumpang. Untuk hari ini semua keberangkatan kereta ke Jakarta dan dari Jakarta berdasarkan OTR 250 yang telah diterbitkan oleh kantor pusat bahwa keberangkatan dari dan ke Jakarta semua batal. Di stasiun kereta api Kota Jombang, Jawa Timur, jadwal keberangkatan sejumlah kereta api tujuan Jakarta, baik kelas ekonomi maupun kelas eksekutif pun terpaksa dibatalkan. Dan pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan Kepala Humas Daop 1 PT KAI Eva Herunisa. Selamat malam Ibu Eva. Iya, selamat malam. Baik, Ibu Eva, berapa jumlah keberangkatan kereta api yang terganggu karena banjir di wilayah Jabodetabek? Ya, jadi untuk hari ini terdapat sekitar 15 perjalanan KA dari area Daop 1 Jakarta yang dibatalkan ya. 8 KA diantaranya perjalanan dari stasiun Gambir dan kemudian 7 KA lainnya perjalanan dari stasiun Pasar Senen karena dampak banjir di sekitar wilayah antara Lemah Abang dan juga Gedung Gede. Kami mengucapkan permohonan maaf kepada pengguna jasa dan pada pengguna jasa yang terdampak KA yang dibatalkan tersebut, biaya tiket akan dikembalikan 100% di loket pembatalan di stasiun, seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada para pengguna jasa dapat melakukan proses pembatalan di stasiun loket-loket stasiun KA jarak jauh. Namun untuk jangka waktu pembatalan juga cukup panjang ya, sekitar 30 hari ke depan. Oke, 30 hari. Baik, Ibu Eva, berarti semua perjalanan kereta api jarak jauh yang menuju ke arah timur semuanya dibatalkan ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ke arah timur semuanya dibatalkan, termasuk juga perjalanan untuk kereta api lokal ya. Jadi ada kereta api lokal untuk keberangkatan Cikarang tujuan Purwakarta, PP, ini juga dibatalkan. Karena memang lintas tersebut dilalui beberapa jenis perjalanan KA ya, baik itu KA barang, KA lokal, kemudian juga kereta api jarak jauh. Baik, kemudian untuk proses refund atau pengembalian apakah bisa dilakukan secara online atau perlu datang ke stasiun kereta api? Ya, untuk pengembalian secara online itu bisa melalui aplikasi KAI Akses pada hari yang bersamaan. Namun kalau untuk menuju stasiun KA itu masih bisa sampai dengan jangka waktu 30 hari ke depan ya, seperti itu. Dan biaya tiket di pengembalian proses di stasiun KA ini juga akan dikembalikan penuh.
kepada pengguna jasa. Baik, jadi para pengguna jasa bisa mengajukan refund yang waktunya cukup panjang, yaitu 30 hari. Karena semua kereta jarak jauh yang ke arah timur dan juga kereta api lokal, semua perjalanan dibatalkan. Terima kasih Kepala Humas Daop 1 PT KAI, Eva Hairunisa, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, usai jeda Jakarta banjir lagi. Akankah warga kembali menggugat Gubernur Anies Baswedan? Informasinya akan kembali usai jeda.